Kupas ringan sekitar kita, episode 1. Hoax, beritanya atau pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini berjumpa lagi dengan kami di program Kring Kita, Kupas ringan sekitar kita. Pada episode perdana ini, kita akan membahas tentang hoax, beritanya atau pikirannya. Menurut Silverman tahun 2015, hoax merupakan rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, akan tetapi juga tidak memiliki landasan faktual yang kuat, kemudian disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Munculan internet semakin memperparah sirkulasi hoax di dunia. Terlebih isu yang diangkat umumnya adalah isu yang sedang viral atau ditunjukkan untuk membangun sebuah opini yang salah terhadap sebuah situasi. Nah, kita ingin mengajak teman-teman mengupas secara ringan apa yang perlu diwaspadai. Coba perhatikan cerita berikut dengan seksama. Diketahui sekelompok orang berjalan perlahan beriringan menyusuri jalan setapak di antara rimbunnya dedaunan, pohon beringin dan kamboja. Dalam suasana yang gelap, ditemani angin semilir dan suara jangkrik, mereka berjalan menuju ke arah sebuah bangunan tua. Di ujung jalan, tampak sesosok bayangan berdiri seakan memperhatikan gerak-gerik mereka dari jauh. Tak seorang pun di antara anggota kelompok ini yang menyadari, kecuali yang paling kecil di antara mereka. Beberapa saat kemudian, anggota paling kecil ini menjerit dan pingsan. Teman-teman sekelompoknya terkejut, tidak menyangka akan kejadian ini. Mereka kemudian beramai-ramai menggendong dan meletakkan tubuh temannya ini di sisi jalan. Sebelum melakukan perjalanan ini, beberapa warga telah mengingatkan mereka tentang rawangnya daerah di sekitar yang hendak mereka tuju. Akan tetapi, dengan beberapa pertimbangan, mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanannya. Nah, teman-teman sekalian, menurut kalian apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dia yang pingsan melihat makhluk astral seperti yang diyakini kebanyakan orang? Atau ada hal lainnya yang terjadi? Mungkin ada banyak analisis atau penilaian kita pada situasi yang terjadi di atas. Secara umum, setidaknya bisa kita masukkan ke dalam 3 kategori. Pendapat pertama akan memberikan jawaban dengan mendeskripsikan situasi dan orang secara jelas beserta dengan argumennya. Pendapat kedua tidak memberikan jawaban yang spesifik. Yang dilihat adalah potensi atau kemungkinan. Pendapat ketiga tidak tahu dan tidak memiliki pendapat apapun. Mana yang benar di antara ketiganya? Mari kita lihat terlebih dahulu. Pendapat pertama, orang mungkin akan menjawab ya atau tidak bahwa penyebab pingsannya anggota kelompok paling kecil adalah makhluk astral. Kita dapat memberikan beragam alasan dengan menambahkan pengalaman-pengalaman pribadi. Pengetahuan kita akan sesuatu ataupun informasi-informasi lainnya yang mungkin akan meyakinkan bahwa penyebabnya adalah itu atau bukan. Akan tetapi, yang perlu digarisbawahi adalah apakah pendapat-pendapat yang kita ajukan memanglah fakta, peristiwa, ataukah hanya asumsi dan prasangka saja yang diyakini sebagai sebuah fakta. Kadang, dalam beberapa kasus, apabila secara emosional kita seakan-akan terlibat dalam peristiwa, yang mempersulit adalah memisahkan antara objektivitas dalam melihat peristiwa dengan rasa simpati. Sehingga, cara pandang kita dalam melihat sebuah peristiwa berdasarkan kacamata pengalaman, bukan apa adanya. Pendapat kedua, orang mungkin tidak memberikan jawaban spesifik. Mereka melihat cerita seperti ini, masih belum dapat diambil kesimpulan. Akhirnya, karena tidak ada keterangan yang jelas dan tegas dari sumber-sumber penyebabnya, bila dalam bahasa kepolisian perlu adanya investigasi dan reka ulang kejadian untuk mengumpulkan dan mendapatkan bukti-bukti.
Pendapat kedua berpikir lebih rasional dan logis. Pengalaman-pengalaman emosional pribadi tidak dimasukkan sebagai perspektif atau digunakan untuk memandang sesuatu. Mereka sedikit memisahkannya agar dapat melihat sebuah cerita dan peristiwa dengan objektif. Jawaban bukanlah prioritas di awal, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun pada indikasi tertentu lebih menarik untuk ditelusuri. Pendapat ketiga, orang tidak tahu dan tidak memiliki pendapat. Ada beberapa alasan. 1. Tidak tertarik karena merasa tidak ada kaitannya. 2. Malas untuk berpikir dan mencoba menghindarinya sekalipun mungkin terjadi padanya. 3. Bingung, tidak memiliki preferensi atau kecenderungan apapun. Nah, dari ketiga pendapat, Anda termasuk yang mana? Bila kita secara jernih membaca atau mengalami peristiwa seperti ini, maka pendapat kedualah yang paling mendekati kebenaran. Hoax, selain karena faktor kesengajaan, kerap juga terjadi atas ketidaksengajaan kita karena cara berpikir pendapat yang pertama. Nah, yang menjadi masalah akhir-akhir ini adalah hoax berkembang memanfaatkan cara berpikir kebanyakan orang yang memiliki cara berpikir yang pertama, terlebih di dalam sebuah berita atau informasi yang ada disertai manipulasi dan ilusi yang seakan-akan sesuatu tampak seperti benar adanya. Hati-hatilah dengan cara berpikir Anda, bukan pada beritanya, karena cara berpikir Anda menentukan tindakan apa selanjutnya yang akan Anda lakukan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.